Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas PT Mart Dynamic Indonesia Tbk. Kode sahamnya Mart, kita akan coba bahas kira-kira ini perusahaan seperti apa setelah yang satu ini. Jadi ini saya ambil dari materi public expose-nya si Mart ya, Mart Dynamics Indonesia Tbk. Jadi kita akan melihat secara sekilas profil dari perusahaan ini terlebih dahulu. Ya, jadi kita akan melihat nih, sebenarnya dari gambar ini udah mulai kelihatan sebenarnya bisnis perseroan ini apa gitu kan. Nah, jadi kita akan langsung aja lihat. Jadi Mart Dynamics Indonesia ini berdiri tahun 2002. Jadi punya dua pabrik, yaitu di Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, dan Mart ini merupakan produsen utama ya produk porselen untuk cetakan sarung tangan nitril dan latex di Indonesia. Dan ini menggunakan bahan baku non reusable untuk produksi sarung tangan kesehatan. Jadi memang harusnya permintaan produknya Mart ini sangat tinggi ya di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang. Jadi Mart adalah produsen cetakan sarung tangan terbesar di dunia yang menguasai lebih dari 50% pangsa pasar cetakan sarung tangan nitril. Dan baru go public di tahun 2017 nih di Bursa Efek Indonesia. Ini dia rekam jejak perseroan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2019. Di tahun 2019 melakukan akuisisi lahan seluas 9 hektar, lalu melakukan stock split dan meningkatkan kapasitas produksi menjadi 540.000 unit per bulannya. Jadi memang terus meningkat. Kalau misalnya kita tarik balik di tahun 2011, itu kapasitas produksinya baru 300.000 ya, baru 300.000 dan sekarang udah 540.000, artinya udah naik 2 kali lipat. Ya, hampir 2 kali lipat lah ya. Nah, terus ini ada pabrik baru perseroan. Pabrik baru perseroan ini berada di Desa Dalu, Tanjung Morawa yang beroperasi Agustus 2019. Nah, inilah yang meningkatkan kapasitas produksi dari si perseroan. Sementara pabrik ini baru terutilisasi sekitar 40%, jadi potensi pertumbuhannya masih ada ya. Dan kalau misalnya mau kita lihat sekilas, ini adalah jajaran Dewan Komisaris Perseroan. Ada Pak Chin Kinping ya. Terus juga ada yang namanya Dewan Direksinya, Presiden Direkturnya Pak Ridwan Go. Dan kita akan melihat secara sekilas lagi struktur pemegang sahamnya. Jadi Mart Dynamic ini dimiliki oleh T-Cable Co Limited sebesar 78,82%. Lalu ini produknya perseroan ya. Terlihat sekilas untuk cetakan sarung tangan. Nah, untuk keunggulan kompetitifnya memiliki daya tahan yang tinggi terhadap larutan kimia, itu nomor 1. Memiliki kandungan bahan alumina yang tinggi ya. Lalu di yang nomor 2 nih, spesialis untuk sarung tangan nitril dengan berat 2,8 gram, 3,2 gram, 3,5 gram. Dan di sini kasih tahu bahwa Mart menguasai lebih dari 50% pangsa pasar cetakan sarung tangan nitril. Ya, kapasitas produksinya sekian. Untuk kapasitasnya CAGR-nya itu bertumbuh 21%, permintaannya juga tumbuh 22%. Dan di sini kita melihat bahwa permintaannya lebih cepat daripada kapasitasnya. Jadi memang sebenarnya cukup menarik nih untuk si Mart sendiri karena permintaannya lebih tinggi daripada kapasitas produksinya. Untuk pelanggannya ini ada di Malaysia, di China, dan juga ada di Thailand serta Vietnam. Nah, kalau misalnya kita mau lihat nih ya, kita mau lihat dari sisi pelanggannya. Memang 60% di tahun 2017 itu berasal dari Malaysia, 25% dari Vietnam. Cuman kita melihat trennya ke depan, itu dari Malaysia akan cuma 50%. Dari Thailand akan turun menjadi 15% dan kedepannya akan lebih banyak fokus ke China ya 25%. Sementara Indonesia cuman kecil aja 3% ya persentase pendapatannya. Untuk rincian biayanya memang paling besar dari bahan baku yang kemudian dilanjutkan dari biaya gaji. Nah, untuk proyeksi kapasitasnya akan terus ditingkatkan dari tahun 2020 yang 8,1 juta
ini akan terus meningkat menjadi 12 juta. Ini target dari perseroan. Jadi memang kalau kita punya perusahaan, kita tentu pengen punya perusahaan yang terus bertumbuh. Dan Mark punya proyeksi kapasitas yang terus meningkat. Ini cukup menarik ya berarti ya. Dan rencana bisnis ke depannya kita akan melihat di sini. Nah, ini dia. Penggunaan sarung tangan karet per kapita di Indonesia itu sangat rendah, cuma 4. Kalau misalnya kita bandingkan dengan United States atau Amerika, itu udah mencapai 280, bahkan di Denmark 274. Jadi boleh dikatakan Indonesia ini ketinggalan banget. Dan oke lah kalau misalnya kita lihat dari China itu baru 8. Ya, jadi sangat rendah dan punya potensi pertumbuhan yang luar biasa. Lalu kita akan melanjutkan lagi di tahun 2020 ini. Perseroan itu mendirikan anak perusahaan yang bergerak di industri manufaktur pada bidang sanitasi. Jadi memang beberapa tahun sebelumnya Perseroan udah mengungkapkan bahwa Perseroan ini akan masuk ke bisnis sanitari. Dan ini udah mulai ya di tahun 2020 ini. Mereka mulai dengan kloset jongkok ya, yang terbuat dari keramik sebagai produk utamanya. Lalu yang cukup menarik lagi adalah Perseroan ini melakukan yang namanya akuisisi ya, akuisisi PT Megah Raya Sumatera, PT Berjaya Dinamik Indonesia ini diakuisisi ya. Nah, ini bergerak di bidang apa sih ya kan? Jadi BDI ini bergerak di bidang import dan distribusi bahan bangunan dan barang pertanian berupa cat semprot, lakban, gerobak, sorong, seal tape, rope, selang kompresor, sanitary wares beserta kloset dan sprayer pompa yang berdiri pada tahun 2010. Jadi ini produk-produknya sekilas ya yang dimiliki oleh BDI. Jadi memang masih sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Mark Dynamics Indonesia. Kita akan langsung aja dari kinerjanya seperti apa. Saya pakai yang namanya website Stockbit. Untuk kuartal terakhir di tahun 2020 ya, Q2 2020, pendapatannya 96 miliar. Sebenarnya nggak gitu turun ya, karena pandemi kan kebanyakan turun, tapi Mark masih bisa menjaga kinerjanya cukup stabil. Labanya 28 miliar justru meningkat ya dari 23 miliar di kuartal 1 2020 dan dari 22 miliar di kuartal 2 2019. Dan seharusnya di kuartal 3 akan kembali meningkat. Karena apa? Karena baru melakukan akuisisi tadi ya. Nah, untuk kinerja secara annualnya, kalau misalnya kita tarik dari tahun 2006, ini terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi 362 miliar dengan labanya 88 miliar di tahun 2019. Lalu kita akan melihat dari sisi key statnya, dari solvency rasionya terlebih dahulu. Dari solvency rasio, current rasionya sangat sehat ya, di 3,18 kali, dan long term debt per equity-nya juga sangat rendah, debt to equity rasionya juga rendah, jauh di bawah 1 kali. Jadi potensi buat collapse kayaknya nggak ada nih ya untuk saham Mark ini. Lalu dari sisi harga, kita akan melihat dari current PE ratio memang terlihat mahal sekali di 34,54 kali. Kita akan melihat kenapa ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi price to book value ratio-nya, memang saham ini udah kelewat mahal ya di 9,51 kali. Oke, kita bakal lihat dulu dari price to earning ratio-nya. Nah, ini terus mengalami peningkatan ya. Dari 5 tahun terakhir sekarang posisinya udah agak tinggi di 34,54 kali. Dan kalau misalnya kita mau lihat dari harganya, pergerakan harga, nah ini sebenarnya memang harganya terus mengalami kenaikan. Dan sekarang harganya udah premium banget, dan kalau misalnya kita lihat dari 5 tahun terakhir, sebenarnya harga saham ini udah naik sekitar 1046%. Jadi memang harganya udah premium. Dan kalau misalnya kita lihat dari PBV-nya, PBV 9,51 kali ini ya boleh dikatakan udah sangat mahal. Jadi potensi upside-nya boleh dikatakan udah sangat-sangat terbatas ya. Dan kalau misalnya turun, ini turunnya bisa lebih dari 50% ya. Kalau misalnya kita lihat dari grafik PBV yang satu ini. Jadi sekarang market cap perusahaan ini adalah 3,2 triliun. Sementara labanya tadi kita perhatikan sendiri ya. Ini adalah kalau di annualize 103 miliar ya, dan TTM-nya 95 miliar. Jadi secara kesimpulan perusahaan ini bagus sebenarnya dan masih on track, dan mereka melakukan apa yang mereka katakan di beberapa tahun yang sebelumnya, punya utilisasi yang masih belum
terpenuhi, artinya masih punya ruang buat bertumbuh, tapi harganya udah cukup premium. Jadi semoga video kali ini bermanfaat tentang Mark Dynamics Indonesia. Jangan lupa buat di subscribe dan juga di follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.